Oke teman-teman, karena tweet kemarin lumayan rame, kali ini gue bakal share materi dari kelas YouTube yang gue bikin sendiri. Nah, gue main YouTube udah sekitar 2 tahunan dan udah bikin kelas itu setahun terakhir, dan udah ngebantu sekitar 50-an lebih member berhasil cuan dari YouTube minimal 10 jutaan per bulan. Nah, langsung aja kita masuk ke materinya. Jadi apa sih yang dikerjain ini gitu kan? Sebenarnya yang dilakuin adalah main YouTube tapi fokus shorts dan yang faceless tanpa wajah. Kenapa? Karena satu, kita nggak perlu bikin personal branding, kita cuma perlu skill editing dan tahu cara mainnya gitu aja. Dan kenapa shorts juga? Gue sendiri milih shorts karena cuma modal HP. Kita ngedit dari HP juga bisa, mau di laptop bisa sih, tapi dari HP juga gampang gitu. Durasi videonya cepet, 30 detikan sampai 1 menit, nggak panjang-panjang, dan estimasi pengerjaan cuma 1-2 jam per hari per video kayak gitu. Oke, lanjut. Contoh channel sukses. Sebenarnya channel sukses mau di luar mau di Indo itu ada banyak, tapi salah satu channel sukses yang di Indo ini contohnya ini Tawa dan Haru ini. Coba kita lihat ya. Tawa dan Haru. Nah, ini channel ini Tawa dan Haru 5,4 juta subscriber, 1.700 video. Dia bikin channel Juni 2023. Ini fokus di shorts doang teman-teman, nggak ada video long ya. Video terlamanya dia wanita upload di 2023 Juni. Nah, kayak gitu. Nah, salah satunya kayak gini, ini channel fakta unik ya. Ini nis fakta unik kayak gitu. Dan tapi sebenarnya di YouTube itu ada banyak banget, YouTube Shorts ya, ada banyak banget konsep yang bisa kita bikin gitu. Jadi nanti yang kedepannya bakal gua share adalah frameworknya, cara mainnya gitu. Teman-teman tuh bisa bebas berkreasi, bikin apapun, bikin konten yang AI, non AI juga gampang, bisa semuanya gitu. Nah, ini ada yang animasi, ada yang kayak gini, ada banyak banget tipe lah pokoknya. Ini speed, ini ngapain sih speednya? Ya pokoknya intinya gitu ya, malah ke distract speed kita. Intinya ada banyak tipe konsep yang bisa kita mainin dari YouTube Shorts. Intinya teman-teman tahu frameworknya dulu, nanti otak kreatif kita bakal main, oh kita mau bikin kayak gimana gitu, gampang gitu. Oke, topik ketiga khusus hari ini yang perlu teman-teman tahu juga awal-awal biar semangat gitu ya. Perhitungan penghasilan di YouTube Shorts itu gimana kayak gitu. Nah, di YouTube ini sistem gajiannya itu udah jelas banget. Gajian sebulan sekali, biasanya di tengah bulan. Nah, RPM itu apa ya? RPM itu revenue per mile. Gampangnya itu kita digaji berapa per 1.000 orang kayak gitu. Jadi kalau di YouTube per 1.000 orang yang nonton video kita, kalau yang nonton orang Indonesia itu kita digaji 200 rupiah per 1.000 views. Kalau yang nonton orang luar, terutama US, itu kita digaji 2.000 rupiah per 1.000 views. Kayak gitu teman-teman. Dan emang jauh jaraknya, RPM luar tuh 10 kali lipat gitu ya. Jadi besar kecilnya RPM ditentukan oleh lokasi penonton dan niche konten kita. Jadi yang nonton kita dari negara mana? Kalau dari negara Eropa dan Amerika Serikat sana itu lebih tinggi tentu RPM-nya, dan niche konten kita. Semakin niche kita itu berbobot, mengedukasi, semakin tinggi RPM-nya. Semakin niche-nya itu receh, brand rock gitu-gitu, semakin kecil lah RPM-nya. Jadi nanti kita tinggal pilih aja. Kalau teman-teman udah mulai bikin channel, nanti mau main di konten yang berat apa konten yang enggak, itu bebas aja, kan ada plus minusnya gitu ya. Nah, dari sini sebenarnya kalau kita mau ngukur ya, mau ngitung penghasilan orang gampang. Misalnya ya, Tawa dan Haru tadi ya. Tawa dan Haru tadi ini, channel ini, kita lihat paling populernya, dia dapat 188 juta views dari satu video. 188 juta views. Ini uploadnya kapan? 2024 Januari. Ini salah satu keistimewaannya YouTube ya. YouTube itu selama videonya kena, selama algoritmanya nandain kalau video ini masih disukai sama penonton, masih ditonton sama orang, ya bakal disebar terus, bahkan sampai 2 tahun. Makanya tembus 188 juta views. Kayak gitu. Nah, tadi kalau kita menghitung penghasilannya kayak gini. Kita ke ini.
188 juta views. Ya, RPM-nya kan kalau Indonesia RPM-nya 200 ya. Berarti dibagi per 1000 orang dikali 200 rupiah. 37.600.000 rupiah hanya dari satu video. Ini kalau RPM Indonesia. Kalau RPM luar US kali 10 300 juta, gila. Tapi emang susah sih nyari ratusan juta views itu susah teman-teman. Dah kita stabil setiap video di ratusan ribu sampai jutaan views aja itu udah oke banget lah kita, apalagi kalau kita main target luar. Nah terus itu kan channel orang bang, channel lu mana gitu kan. Oke, karena selama ini gua mainnya channel luar negeri itu nggak bisa di spill teman-teman. Nanti di video selanjutnya, di pembahasan selanjutnya bakal gua share kenapa kita nggak boleh spill channel kita kalau channel kita luar negeri ya. Tapi gue bisa spill di sini channel gue yang dulu mau ditargetin ke luar negeri tapi sempat mati, nggak dilanjutin kayak gini. Nah ini shorts ya, ini dulu 4 bulan yang lalu itu gue nyoba bikin channel baru ya tentang Kappa. Nah, Kappa ini tokoh apa sih, mitologi ya kayak gitu-gitu di Jepang, dan ini waktu itu lagi rame memang kayak gitu. Gue hype-nya mau lagi naik ya udah bikin konsep channel AI storytelling lah kayak gitu. Udah lumayan, udah dapat awal-awal 25.000, lama-lama naik nih ke 100.000, 200.000. Tapi kok kenapa nggak dilanjutin? Karena gue males. Ini guys, mana ya? Nah audiensnya itu nomor 1 dia Philippines itu RPM-nya sama kayak Indo, 200 rupiah per 1000 views. Jadi gue capek karena gue udah ada handle beberapa channel yang audiens US. Tadinya dia mau ditargetin ke US, ternyata lebih banyak yang nonton orang Filipina. Ya udahlah, nggak kita lanjutin kayak gitu. Jadi intinya itu dulu, teman-teman pahami dulu yang dimana ini apa, YouTube Short Faceless, perhitungan penghasilannya kayak tadi. Terus contoh channel suksesnya ya tadi itu, dan sebenarnya ada banyak ya. Kalau teman-teman buka shorts itu ada banyak tipe konsep, dan nanti akan kita bedah lah satu-satu ke depannya. na na na